Silakan masuk, Mbak Sis. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Dari mana tadi? Dari kampus Bu kebetulan. Kelihatannya capek sekali. Masih merasa cemas atau gimana? Sedikit cemas Bu. Oke. Kita hari ini mulai melakukan konseling ya, sesuai dengan janji kita kemarin. Maka pada hari ini kita melakukan konseling sesuai dengan wawancara yang pernah kita lakukan beberapa hari yang lalu, yaitu mengatasi kecemasan yang ada pada diri Mbak Sis ya. Dan nanti sebelum itu saya mungkin memperkenalkan diri lagi ya, walaupun kemarin kita sudah berkenalan ya, kita berkenal lagi. Saya sekarang sebagai konselor ya, saya Neti Herawati. Mungkin Mbak Sis bisa manggil saya Mbak atau bisa juga manggil Ibu ya, supaya kita konselingnya bisa berjalan lancar ya. Jadi tidak ada ketakutan dari Mbak Sis ya. Jadi apapun yang Mbak Sis jelaskan, ceritakan kepada saya selaku konselor, saya akan menyimpan rahasianya. Jadi jangan takut-takut dan sungkan-sungkan ya untuk bercerita. Pokoknya ceritakan saja apa yang Mbak Sis alami ya, berkaitan dengan kecemasan yang selama ini Mbak Sis alami ya. Begitu ya Mbak Sis ya. Baik Bu. Saya panggil Ibu saja. Iya, nggak apa-apa, panggil Ibu juga nggak apa-apa. Silakan Mbak Sis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktunya untuk bertemu saya untuk melakukan konseling pada hari ini, di mana saya memang selama ini sering mengalami kecemasan dan saya baru menyadari bahwa ada sesuatu yang salah pada diri saya karena kecemasan ini telah mengganggu aktivitas saya Bu. Oke, kita mulai ya konseling kita hari ini. Bagaimana mungkin Mbak Sis bisa ceritakan bagaimana kecemasan yang pernah Mbak Sis alami? Jadi gini Bu, saya kan kebetulan lagi menyusun skripsi. Nah, pada saat mau bimbingan, saya kan harus mengechat dosen sebelum saya melakukan bimbingan. Nah, pada saat ngechat saja saya udah merasa takut Bu, dimana dalam memilih kata-kata pun saya juga takut, merasa kayak apakah ini salah, apakah dosennya akan marah, pokoknya banyak ketakutan sebelum saya mengirimkan pesan tersebut kepada dosen. Nah, sambil menunggu pesannya dibalas pun saya juga merasa cemas. Misalkan kalau chat saya tersebut itu cuma dibaca saja tanpa dibalas, itu saya sudah merasa cemas apakah yang saya kirim ini ada menyinggung dosen, apakah yang saya kirim ini kata-katanya kurang sopan, itu juga bikin saya cemas. Nah, kalau seandainya chat saya dibalas, itu malamnya saya udah merasa sedikit takut Bu, dimana besok mau ketemu dosen, takut memikirkan hal-hal yang mungkin tidak akan terjadi pada kenyataannya Bu. Misalkan saya takut dosennya menanyakan apa yang saya tidak tahu, atau dosennya akan menyalahkan apa yang saya katakan. Nah, pada saat kecemasan ini saya sadari bahwa ini merupakan hal yang tidak wajar, itu pada saat saya sempro beberapa minggu terakhir Ibu. Dimana pada saat saya sempro otomatis saya harus menyiapkan beberapa dokumen, mengecek beberapa dosen, baik itu penguji, pembimbing. Nah, pada saat itu saya sudah merasa bahwa ini merupakan kecemasan yang tidak wajar Bu. Maksudnya memang pada saat momen tertentu kita wajarlah merasa cemas, namun karena ini mengganggu saya merasa ini tidak wajar. Pada saat sebelum sempro itu saya kan harus belajar. Nah, pada saat malam sebelum sempro, di mana saya harus tidur lebih awal, di mana menyiapkan pagi yang lebih segar, itu malah mengganggu tidur saya Bu. Pada saat sebelum sempro itu saya tidurnya tidak bisa nyenyak, tidak bisa tidur. Terus pada saat tidur sering kebangun, dihantui rasa besok bakalan sempro, bakalan dimarahin dosen. Padahal penguji saya itu bukan dosen yang ada pemarah gitu Bu, nggak ada dari mahasiswa lain tidak menyatakan bahwa dosen yang menguji saya ini pemarah gitu Bu, tapi saya merasa takut
apalagi pada saat H- beberapa jam sebelum sempro, kan itu harus menyiapkan makanan, PowerPoint. Itu pada saat dosennya masuk, begitu dosennya masuk, saya malah lupa apa yang saya pelajari pada malam harinya, Bu. Itu membuat saya takut, sangat-sangat cemas, Bu. Beberapa kali saya ke toilet merasa perut saya tidak enak, padahal hal tersebut tidak ada apa-apa, dosennya juga tidak marah, dosennya juga baik, tutur kata dosen pun juga tidak marah, Ibu. Seperti itu, Ibu. Sejak kapan Mbak Sis merasakan bahwa Mbak Sis punya kecemasan yang berbeda gitu? Kalau untuk menyadarinya sendiri itu baru-baru ini, Bu. Tapi setelah saya kilas balik, seingat saya, Bu, mungkin pada saat saya masih sekolah dulu, SMP, SMA, kan waktu sekolah dulu itu kan sering ya, guru itu tiba-tiba nunjuk siswanya menanyakan pertanyaan. Nah, pada saat instruksi dari guru, misalkan kayak siapa yang bisa jawab angkat tangan, itu saya udah mulai merasa cemas, padahal gurunya kan meminta yang sukarela, tapi saya itu merasa guru ini bakalan nunjuk saya udah merasa cemas itu, Bu. Nah, tambah lagi pada saat kuliah yang seharusnya umur saya udah dewasa, maksudnya pemikiran saya itu seharusnya tidak ada lagi kecemasan dalam menemui dosen, apalagi kan udah tahu nih dosennya tidak pemarah, ataupun kita sudah menyiapkan apa yang akan dipelajari pada pertemuan tersebut. Seharusnya kan tidak ada kecemasan dong gitu. Namun yang terjadi, saya masih sering merasa kecemasan, sering merasa cemas. Nah, sering kan apalagi sekarang kan dunia gadget, dunia internet. Saya juga sering melihat dari internet, dari TikTok terutama, itu sering tuh masuk ke beranda saya bahwa tanda-tanda kecemasan yang tidak normal. Nah, mulai dari itulah saya menyadari bahwa ternyata saya merasa cemas itu merupakan hal yang tidak wajar loh gitu. Karena kecemasan saya ini mengganggu aktivitas saya, keseharian saya gitu. Itu pun juga berulang-ulang kali terjadi tanpa adanya alasan yang jelas. Kalau misalkan nih dosen ini killer gitu loh, jelas ya alasannya, namun kecemasan saya ini berlaku untuk semua guru dan juga dosen gitu. Jadi saya sering merasa cemas, dan beberapa terakhir ini saya baru menyadari bahwa kecemasan ini bukanlah kecemasan yang wajar, melainkan adanya gangguan kecemasan yang saya alami karena kecemasan ini telah mengganggu aktivitas keseharian saya, Bu. Oke, terus yang apalagi yang dirasakan? Begitupun juga selama bimbingan, Bu, kan setiap dosen memiliki jadwal ya, Bu ya. Kita tidak bisa menemui dosen sekehendak hati kita gitu, Bu. Nah, pada saat mau menemui dosen itu saya sering mengalami kecemasan yang mengganggu aktivitas keseharian saya, Bu. Seperti detak jantung yang meningkat, Bu. Debar-debar gitu loh, Bu. Nah, terus malamnya pasti sulit tidur. Padahal dosen yang akan saya temui ini bukan tipikal dosen yang suka marah-marah gitu, Bu. Tapi nggak tahu kenapa saya takut saja untuk menemuinya. Terkadang saya juga sebelum menemui dosen itu sering gangguan pencernaan gitu loh, Bu. Misalkan kayak rasanya ingin ke toilet, terus rasanya ingin buang air, terus padahal tidak ada yang perlu dicemaskan juga. Terkadang sebelum menemui dosen, saya sudah misalkan hari ini mau menemui dosen nih, berarti paginya jangan makan, jangan minum, agar pada saat menemui dosen atau sebelum menemui dosen itu tidak ada rasa ingin buang air. Namun pada kenyataannya, walaupun saya menerapkan tidak makan, tidak minum sebelum menemui dosen, tapi tetap saja saya sering merasa ingin buang air sebelum menemui dosen, Bu. Seperti itu, Bu. Berarti kalau saya mendengar keluhan dari Mbak Sis,
Berarti gejala psikologis yang Mbak Sis alami tadi kayak sulit tidur ya. Kemudian kalau tidur pun tidak tenang ya, setiap memikirkan mau ketemu dosen. Kemudian gejala fisiknya juga saya sudah kelihatan tadi ya, seperti apa tadi, sakit kepala ya. Kemudian apalagi tadi, sering buang air, iya, Bu. sering ya. Kemudian jantung berdebar-debar ada Iya, nggak ya? iya. Berarti sudah kelihatan juga ada gejala fisik yang dialami gara-gara ada kecemasan ini. Berarti Mbak Sis merasa kurang punya keyakinan diri ya, kepercayaan dirinya kurang atau bagaimana? Iya, Bu, kepercayaan dirinya kurang. Terus yang menyebabkan itu kira-kira apa? Mungkin ada tuntutan dari orang tua atau keluarga yang menginginkan Mbak Sis harus segera selesai kuliah atau gimana? Sebenarnya tuntutan dari keluarga sendiri itu tidak ada, namun karena mengingat orang tua saya umurnya juga tidak muda lagi, memasuki usia lansia, jadi saya merasa saya harus menyelesaikan kuliah saya dengan cepat sehingga dapat mengurangi beban dari orang tua saya, Bu. Terus kalau yang ini saudara-saudara misalnya? Ya, kalau saudara-saudara itu sendiri, karena kakak-kakak lebih menekankan bahwa kuliah usahakan secepat mungkin biar bisa mencari kerja, bisa membantu orang tua juga, dan juga beban kakak-kakak juga berkurang. Jadi sebenarnya menyelesaikan skripsinya sebenarnya ada kendala nggak? Kenapa tiba-tiba cemas gitu? Emangnya ada kendala yang luar biasa yang dihadapi gitu? Untuk kendalanya sendiri itu terlebih karena baru pertama dalam melaksanakan skripsi, jadi ada yang belum mengerti. Terkadang dari yang pembimbing inginkan juga sulit untuk dipenuhi dalam waktu yang dekat. Jadi sering merasa kalau ada ketakutan yang lebih, Bu. Jadi kalau dari cerita tadi berarti sebenarnya dari dulu Mbak Sis itu sudah sering mengalami kecemasan ya, tapi baru menyadari baru-baru ini bahwa kecemasan yang Mbak Sis alami itu tidak normal ya, tidak seperti biasanya. Mungkin setelah membaca-baca dari Google kayaknya ya, mencari informasi. Bagaimana Mbak, kalau boleh tahu bagaimana caranya Mbak Sis mengatasi atau menyelesaikan permasalahan kecemasan? Jadi misalnya kalau dalam keadaan cemas, Mbak Sis, apa yang Mbak Sis lakukan, yang sudah melakukan selama ini? Karena masalah kecemasan saya ini karena adanya rasa takut, rasa tidak percaya diri apa yang saya kerjakan, apakah yang saya kerjakan ini telah benar gitu ya. Nah, biasanya untuk mengatasinya, sebelum bimbingan dengan dosen, saya akan memperbaiki skripsi saya sesuai dengan arahan dosen semaksimal mungkin untuk meminimalisir kesalahan tersebut. Dan juga pastinya kalau kita datang telat itu pastinya itu akan mengganggu mood dari dosen tersebut. Maka dari itu saya harus mengatur waktu untuk datang lebih awal jika saya ingin bimbingan. Misalkan kayak bimbingan jam 10, berarti jam 9.30 saya udah standby di depan ruangan dosen, seperti itu. Nah, terkadang saya juga menelpon orang tua saya untuk menceritakan keseharian saya, apa yang membuat saya cemas, dan pastinya orang tua saya juga memberikan nasihat agar saya bisa menenangkan diri dari kecemasan tersebut. Sesekali saya juga sering sharing dengan teman-teman saya mengenai kecemasan dan juga mengenai cara mengatasi ataupun menangani rasa takut kepada dosen. Pastinya hal tersebut juga saya juga selalu berusaha untuk berpikir positif tentang dosen, bahwasanya dosen ini tidak mungkin marah tanpa ada sebab gitu. Jadi saya harus meminimalisir penyebab-penyebab dari kemarahan dosen tersebut. Kadang-kadang dalam keadaan cemas, saya juga berusaha untuk menenangkan diri saya dengan cara menarik nafas untuk menenangkan diri saya. Berarti Mbak Sis sebenarnya sudah bisa ya menyelesaikan permasalahan sendiri sebenarnya ya. Buktinya Mbak Sis
sudah melakukan hal-hal yang membuat Mbak Sis itu tidak merasa cemas seperti tadi ya, berusaha mengatur waktu untuk ketemu dosen ya, kemudian sudah melakukan apa tadi katanya jangan sampai telat ya kalau ketemu dosen ya, sehingga tidak ada lagi, kalau kita telat kan kadang-kadang semakin cemas gitu ya. Jadi sebenarnya Mbak Sis sudah melakukan, kalau dalam psikologi, ilmu psikologi itu namanya coping. Jadi ada Mbak Sis sebenarnya sudah melakukan yang namanya problem focus coping, kalau di istilah di psikologinya sudah ada, dan saya juga sudah melihat Mbak Sis juga sebenarnya sudah melakukan seperti melakukan bercerita dengan keluarga ya, dengan teman. Berarti sebenarnya kalau kita lihat dari ilmu psikologinya, Mbak Sis juga sudah melakukan yang namanya emotional focus copingnya sudah ada gitu ya. Sebenarnya itu sudah bagus. Jadi kalau menurut saya lakukan terus. Jadi kalau misalnya Mbak Sis mengalami kecemasan lagi ya, jangan lupa melakukan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi saya rasa kecemasan yang Mbak Sis alami belum mencapai tahap yang membahayakan sebenarnya ya. Jadi masih bisa diatasi, dikontrol oleh diri Mbak Sis sendiri ya. Begitu ya Mbak Sis ya. Baik, Bu. Oke, jadi biasakan saja seperti tadi ya, misalnya cara mengatur napas tadi itu sudah bagus ya, kemudian bercerita dengan orang-orang terdekat itu sudah bagus sebenarnya ya. Jadi harus punya percaya diri ya. Saya rasa permasalahan Mbak Sis sudah bisa kita bahas ya, kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan tidak bermasalah lagi ya Mbak Sis ya. Mudah-mudahan kita harap seperti itu supaya di kemudian hari tidak mengalami kecemasan yang tidak normal lagi. Baik Mbak Sis, tadi saya sudah mendengar ya apa yang Mbak Sis alami. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya apa dari yang saya dengar ya. Jadi dari segi ilmu psikologi ya, konseling yang kita lakukan tadi itu kita menggunakan namanya pendekatan atau teknik kognitif perilaku. Dan kemudian dari penjelasan Mbak Sis tadi bahwa Mbak Sis sudah melakukan penyelesaian terhadap diri Mbak Sis sendiri, itu sudah melakukan yang namanya problem focus coping ya, sudah fokus pada solusi yang menyebabkan kecemasan tadi. Kemudian juga sudah melakukan yang namanya emotional focus coping, yaitu usaha untuk mengurangi kecemasan. Jadi menurut saya apa yang sudah Mbak Sis lakukan untuk menyelesaikan permasalahan kecemasan pada diri Mbak Sis, saya rasa lanjutkan seperti itu. Jadi kalau mengalami lagi ya, usahakan melakukan hal yang sama ya. Mudah-mudahan dengan cara begini mudah-mudahan kecemasan yang Mbak Sis alami akan semakin berkurang ya. Jadi akan normal dan tidak berlanjut seterusnya ya. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ibu yang telah mau mendengarkan keluh kesah saya mengenai kecemasan ini. Jadi saya merasa adanya dukungan dari Ibu yang mau mendengarkan dan juga memberikan saya saran positif mengenai kecemasan yang saya alami, dan juga ilmu mengenai bahwa kecemasan ini ternyata di psikologis ternyata ada nih ilmunya. Terima kasih Ibu, saya ucapkan. Baik Mbak Sis, terima kasih juga ya karena sudah mau melakukan konseling bersama saya. Saya harap, saya doakan juga supaya kecemasan Mbak Sis bisa normal kembali ya. Amin. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada apa-apa lagi ya, permasalahan, bisa ketemu lagi kita ya, kita buat jadwal kembali untuk ketemuan ya. Mudah-mudahan tidak bermasalah lagi dengan kecemasannya ya, dan saya harap kita akan ketemu di lain waktu, tetapi tidak dengan masalah konseling kita ya, tidak dengan masalah kecemasan ya. Terima kasih juga ya Mbak Sis ya, sampai ketemu ya. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih juga Bu. Sama-sama Mbak Sis. Sebelum pulang silakan dulu Mbak Sis diminum dulu airnya tadi yang sudah disediakan ya. Dan hati-hati ya di jalan, sampai ketemu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sekali lagi terima kasih.